Welcome to my YouTube channel di kelas online era COVID-19. Don't forget buat kamu yang belum subscribe dulu ya. Thank you. Assalamualaikum, halo guys. Hari ini kita akan belajar mengenai reklame, kemudian ASEAN bekerja sama dalam sosial budaya, dan juga kita akan tahu bagaimana pengaliran listrik sampai ke rumah. Oke, stay tune di sini ya. Say basmalah together. Belajar macam-macam reklame. Oke, kita akan langsung ya simak video kali ini baik-baik ya. Ya, macam-macam reklame yang pertama ada iklan. Pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Nah, ini ada gambar berkaitan dengan iklan. Menurut kalian, ini iklan media cetak atau iklan media elektronik? Berdasarkan gambar ya. Nah, melihat gambar itu ada iklan media elektronik ya, ada televisi ya itu ya. Nah, contohnya nih, iklan pada surat kabar. Surat kabar berarti itu iklan media cetak, sedangkan di televisi itu termasuk iklan media elektronik. Oke. Kita beralih. Nomor 2, ada spanduk. Apa itu spanduk? Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Nah, perhatikan di sisi kanan kalian itu adalah contoh spanduk ya. Jagalah kebersihan di sekitarmu. Buanglah sampah di tempat sampah ya. Jika kalian pergi atau jalan-jalan, ketika membawa sampah, buang sampah pada tempatnya. Nah, spanduk ini biasanya berisi ajakan ya. Ajakan ayo gitu ya. Slogan atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Oke. Nah, kita beralih ke nomor 3. Di sini ada poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar. Biasanya ditempel di tempat umum. Ya, nah ini ada poster, salah satu poster ya. Poster pengumuman akan diadakan lomba sepak bola antar sekolah se-Jakarta. Nah, poster juga biasanya ditempel di mading, majalah dinding di sekolah ya, biasanya ada ya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 4 ini ada brosur. Apa itu brosur? Berbentuk selembaran kertas. Biasanya brosur dibagikan secara langsung di tempat umum. Nah, ini adalah bentuk brosur ya. Kunjungi toko buku Eureka ya, bursanya buku. Di situ ada diskon 50%. Bisa juga brosur berkaitan dengan les, tempat les ya, seperti itu. Nah, ini brosur itu berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Oke. Kita beralih. Nomor 5. Di sini ada embalase ya. Embalase itu merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Nah, jika kalian membeli produk entah itu ciki atau minuman, nah, kalian coba perhatikan di sisi belakang, biasanya di belakang ya, belakang kemasan itu ada informasi ya berkaitan dengan informasi nilai gizi ya. Seperti contoh pada gambar di sini, oke. Nah, informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk ya, dari takarannya ya, kemudian kode produksi. Oke. Nomor 6. Nah, ini adalah baliho ya. Baliho itu sejenis reklame yang berukuran sangat besar ya,
Jika kalian melewati jalan-jalan, sepanjang jalan, ya jika ada semacam bentuk seperti ini, besar, nah itu adalah baliho namanya ya. Ya, ini ukuran baliho itu biasanya lebih besar dari spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangganya ya. Banyak di Jakarta, banyak ya. Nah, nomor 7 ya, banner. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Nah, kalau di TU biasanya ada ya banner sekolahan. Oke, selanjutnya nomor 8 ada leaflet. Nah, berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet ini digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Nah, ini kita waktu di kelas 5 pernah ya membuat leaflet berkaitan dengan informasi dulu itu IPA ya. Listrik yang terletak di Desa Sidorukun, Gresik, Jawa Timur. Berbeda dengan pusat-pusat listrik lain yang hanya memiliki satu pembangkit, Gresik memiliki 3 pembangkit sekaligus. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, dan campuran keduanya, gas dan uap atau PLTGU. Dengan 3 pembangkit yang dimilikinya, Gresik mampu memproduksi listrik sebesar lebih dari 1.500 megawatt. Listrik inilah yang disalurkan ke sistem Jawa, Madura, dan Bali melalui jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi 150 kV dan 500 kV. Untuk mengoperasikan 2 pembangkitnya, PLTU dan PLTG, Gresik menggunakan 2 bahan bakar, gas alam dan solar. Gas alam dipasok langsung dari Madura dan disalurkan lewat pipa bawah laut. Sementara solar dipasok oleh Pertamina. Kedua bahan bakar ini dipakai secara bergantian sesuai dengan tingkat ketersediaan masing-masing. Pada proses produksi di PLTG, bahan bakar yang tersedia dialirkan ke ruang bakar bersama udara bakar yang dihasilkan oleh kompresor. Kompresor adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menekan udara yang masuk pada ruang pembakaran. Hal ini dilakukan agar udara memiliki rasio tekanan yang tinggi. Gas panas yang dihasilkan dari ruang bakar digunakan untuk memutar turbin gas. Selanjutnya, turbin memutar generator hingga menghasilkan tenaga listrik dengan tegangan 11 kV. Lewat transformer, tegangan listrik sebesar 11 kV dinaikkan menjadi 150 kV. Dan selanjutnya masuk ke transmisi tegangan tinggi sistem interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali. Saat berproduksi, PLTG masih menyisakan gas buang, gas panas sisa pembakaran yang sebelumnya digunakan untuk memutar turbin. Gas buang ini langsung dikeluarkan melalui bypass tank. Gas buang ini nyatanya tidak benar-benar dibuang. Gas ini dimanfaatkan kembali oleh PLTGU untuk mengoperasikan turbin uap miliknya. Dalam sistem PLTGU, terdapat sebuah alat yang disebut Heat Recovery System Generator atau kettle uap. Sama seperti boiler, alat ini berfungsi untuk memanaskan air hingga menjadi uap. Proses pemanasannya dilakukan dengan menggunakan gas sisa dari hasil pembakaran gas pada PLTG. Uap yang dihasilkan oleh Heat Recovery Steam Generator lantas digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Uap dari saluran tekanan tinggi masuk ke dalam turbin tekanan tinggi. Kemudian bersama uap dari saluran tekanan rendah
dalam turbin tekanan rendah dan dikondensasikan di kondensor. Air dari kondensor dipanaskan kembali di heat recovery steam generator hingga kembali terbentuk uap untuk memutar turbin. Energi mekanik turbin kemudian digunakan untuk memutar generator dan menghasilkan energi listrik sebesar 10,5 kV. Sumono, manajer operasi di PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkit Gresik, menjelaskan soal listrik yang dihasilkan di wilayahnya. Ada dua macam tegangan. Kita ada 9 gas turbin yang istilahnya di blok 1 itu 3 gas turbin itu menghasilkan tegangan 150 kV. Kemudian yang blok 2 dan blok 3 itu ada 6 gas turbin, itu outputnya menjadi 500 kV, itu yang disalurkan ke konsumen. Tapi yang sistem 150 kV itu untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di area 4 Jawa Timur. Listrik dengan 2 tegangan inilah yang disalurkan untuk sistem Jawa, Madura, dan Bali. Untuk unit pembangkitan Gresik, ini punya kontribusi sekitar 60% ya untuk kebutuhan Jawa Timur. Kemudian punya kontribusi sekitar 12,5% untuk kelistrikan Jawa, Bali. Sahabat belajar semuanya, judul materi kita hari ini adalah kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Sahabat belajar semuanya, pada tema 1, kita sudah mempelajari tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sahabat, kerjasama negara-negara anggota ASEAN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. 1. Sumber daya alam. 2. Berada dalam wilayah yang sama. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama yang terjalin harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial bertujuan menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Adapun bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanggulangan bencana. Misalnya, memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia. 2.
meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Nah, berikutnya kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Kerjasama yang terjalin antar negara anggota ASEAN juga terjadi dalam bidang budaya. Setiap negara anggota ASEAN memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara yang membedakan dengan negara lain. Bentuk kerjasama dalam bidang budaya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. 3. Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. 4. Melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. 5. Mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. 6. Meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Serta yang ketujuh, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Beberapa kebudayaan Indonesia sudah dikenal dunia. Salah satunya adalah batik. Batik merupakan warisan bangsa dan juga ciri khas bangsa Indonesia. Melalui batik, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sahabat, demikianlah bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Terima kasih buat sahabat yang telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.